Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi, selamat beribadah. Mari kita bersama-sama pakai kesempatan yang ada ini untuk benar-benar dapat menikmati hadirat Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Sejauh saudara bisa menjangkau kanan, kiri, belakang, depan, sapa dengan salam manis dari Tuhan. Shalom, oke. Mari kita menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh kepenuhannya. Kita habiskan bersama ibadah raya siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang siap masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita percaya bahwa dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, ada kasih Tuhan yang baru dan itu yang akan memenuhkan dan memulihkan hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Engkau Tuhan yang kudus, Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Mari pujikan ini, katakan. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan, oh, ku nyanyikan pujianku,
kasih-Mu. Sekali lagi kita pujikan, Engkau Tuhan yang kudus, Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Kami mau nikmati hadirat-Mu siang ini Tuhan. Kudus, kudus, mulialah nama. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Kami mau tinggal dekat di hadirat-Mu, dekat tatamu. Ku temu kasih-Mu. Ku nyanyikan pujian, ku nyanyikan pujian, semakin seperti Maria tinggal dekat dengan kaki-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, dekat tatamu. Sekali lagi katakan, ku nyanyikan, ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Jesus, di hadirat-Mu, dekat tatamu. Kasih-Mu di hadirat-Mu, dekat tatamu. Mari temukan kasih Tuhan. Ku temu kasih di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, dekat tatamu. Ku temu kasih-Mu. Mari sembah Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Tinggal dekat dengan-Mu. Kira-la-la-la-la sikira patakaya. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Barui, barui, barui hati kami. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, menyembah Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengenal kami. Jesus, we worship You God. Hallelujah, hallelujah. Mari sembah Tuhan, ucapkan syukur, ucapkan syukur-Mu sebagai persembahan. Haleluya. You are so good. Tiada yang seperti-Mu, hanya Kau Tuhan. Jesus. Sepanjang minggu ini kami percayakan bimbingan dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percayakan perlindungan-Mu sehingga kami sampai hari ini boleh menikmati akan kehidupan ini Tuhan. Bahkan kalaupun hari-hari ini kami mengalami yang mungkin sakit, kelemahan tubuh, atau problem apapun, itu pun Tuhan,
Engkau tidak pernah melewatkan hidup kami. Engkau senantiasa melihat kami. Dan Engkau yang menjanjikan kemenangan bagi kami. Mari kuatkan kami Tuhan. Mari perbarui kasih kami, perbarui Tuhan cinta kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau merayakan betapa Engkau dahsyat, betapa Engkau luar biasa. Mari tolong setiap kami memberikan pujian yang terbaik. Dari awal pertengahan dan akhir akan ibadah ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya katakan sama-sama. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami mau bersandar kepada Tuhan, pengharapan kami, Jesus. Bersandar padamu, maka sungai di gurun diadakan, di gurun Kau adakan. Katakan, tembok musuh pun runtuh. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Bukan kuatku, tapi kekuatan-Mu. Sama-sama. Pujian ini pujian yang baru, tapi syairnya luar biasa, amin. Tuhan yang mampu untuk meredakan badai dalam hidup ini, dan Tuhan yang mampu membuka jalan bagi kita, amin. Haleluya, mari serukan pujian ini lebih dahsyat lagi, yo. Mari yang di atas Bapak Ibu, amin. Bersandar padamu, katakan dengan iman. Sungai di gurun Kau adakan, Jesus. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatan-Mu. Bersama-sama. Katakan dia buka jalan. Boleh sama-sama? Amin. Tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan. Siap. Kutu hatiku. Biar hidup kita penuh dengan mujizat. Haleluya. Buka jalan, datang ke atas.
depan belakang terbang bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sekali lagi katakan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sama-sama. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku, janji Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. mari yang menantikan, Ku menantikan-Mu, yang siap terbang bersama Tuhan, ku kan terbang bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu yang menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yesus, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sekali lagi firman-Mu, firman-Mu Tuhan, bagi kakiku, mari pujikan ini Bapak Ibu. janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, Mari sekali lagi yang siap terbang bersama Tuhan, ku kan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman Tuhan dan menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu rancangan-Mu melebihi rancangan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Come on. Sama-sama ya. Ku kan terbang. Boleh lebih keras lagi? tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Yes, Kak. Firman-Mu yang menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. One more time. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap terima firman Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kasih aplaus buat Allah kita sekali lagi. Mujizatnya sampai hari ini masih terjadi, amin Bapak Ibu. Amin, amin.
saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Kami percaya Tuhan, saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari katakan lebih lanjut. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu. Mari yang percaya mukjizat Tuhan, angkat tangan sama-sama. We believe God. Kuasa-Mu. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu. Katakan sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Ketika ku percaya, mukjizat itu Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu masih terjadi hingga hari ini. Dan kami percaya itu masih menjadi bagian kami orang yang percaya kepadamu. Sebab itu Bapa di surga, menyerahkan segenap kehidupan kami dalam pengaturan Tuhan. Karena kami percaya apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Dan kami selalu butuh tuntunan firman-Mu Tuhan, untuk memastikan hidup kami ada terus di jalan Tuhan. Untuk memastikan kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu Bapa di surga, sebentar kami mau buka hati, pikiran dan segenap hidup kami untuk terima akan kebenaran firman-Mu. Beri kami pengertian baru, beri kami hikmat yang dari Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini jadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Ya,
Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, baik yang hadir di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah lewat live streaming di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mari bersama-sama dalam kesempatan yang baik ini kita memberi hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca 2 ayat dari kitab Pengkhotbah. Yang pertama, Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-15. Dan yang kedua, Pengkhotbah pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Demikian sabda Tuhan, Pengkhotbah 7, ayat yang ke-15. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Pengkhotbah 8 ayat 14. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Bapak dan Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita pengkhotbah mencoba memberi jawaban atas salah satu pergumulan manusia yang pelik, yaitu mengapa orang benar menderita. Bapak Ibu Saudara, kehilangan seseorang yang dikasihi oleh kematian yang terlalu dini misalnya, atau kehilangan usaha dan pekerjaan, atau kehilangan tempat tinggal, memburuknya kesehatan, kehilangan rasa hormat dan kepercayaan dari teman, atau kehilangan sahabat. Semuanya adalah hal yang menyakitkan. Saya yakin pasti pada kebanyakan orang kalau mengalami hal-hal seperti ini. Kita mungkin mengenal seseorang yang kelihatannya baik, ramah, rajin beribadah, bahkan aktif dalam pelayanan. Tetapi orang tersebut menderita kemalangan, misalnya usaha atau bisnisnya bangkrut, anaknya mati tragis, atau menderita penyakit kronis. Jika hal-hal itu terjadi kepada orang yang jahat atau orang yang malas beribadah atau orang yang tidak peduli kepada Tuhan, biasanya pada umumnya orang akan berkata, ya baguslah, memang dia patut mendapat ganjaran. Tuhan sedang membalas segala kejahatannya. Kalau orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi, malas beribadah, tidak peduli sama Tuhan, hidup sembarangan saja, melakukan kejahatan seperti melakukan kebaikan. Kalau mereka mengalami atau mendapat kemalangan tadi, biasanya orang, ya itu ganjarannya lah, ya. Itu akibat dari perbuatannya, itu akibat dari ketidakpeduliannya. Dan secara umum manusia akan berkata itu biasa, lumrah. Ya memang begitulah hidup. Pasti akan mendapat ganjaran dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Namun ketika kemalangan atau kejadian tadi terjadi kepada orang-orang yang kita anggap tidak bersalah, orang-orang yang kita kenal baik, orang-orang yang kita kenal jujur, bahkan orang-orang yang kita kenal benar di hadapan Tuhan. Mungkin sebagian dari kita akan menggeleng kepala dan mungkin berkata, kenapa hal-hal tersebut dapat terjadi kepadanya? Mungkin kita akan bertanya, di mana Tuhan? Apakah Ia melihat atau tidak semuanya ini? Dengan kata lain, mengapa orang benar menderita? Jemaat segala abad juga telah melalui pergumulan ini.
Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin menggelitik dan mengganggu sebagian dari kita. Bahkan pertanyaan-pertanyaan ini telah terutama sekali disampaikan atau dilontarkan oleh orang-orang ateis untuk menyerang iman Kristen. Menurut mereka, menurut kaum ateis, bahwa bagaimana mungkin Tuhan yang baik hati itu, Tuhan yang penuh kasih itu, memasukkan semua hal yang buruk dalam dunia, seperti perang misalnya, penyakit, penderitaan, kematian, dan terutama sekali atau sering terjadi hal itu kepada mereka yang kita anggap tidak bersalah. Di mana Tuhan ketika semua itu terjadi, kata mereka. Dan mengapa Tuhan seolah berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa? Inilah yang akan kita renungkan dalam ibadah pagi menjelang siang hari ini dengan tema mengapa orang benar menderita. Mari saya bacakan lagi ayat nats kita untuk supaya kita lebih memperdalam. Pengkhotbah 7 ayat 15. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ini kata pengkhotbah. Pengkhotbah itu nama lain dari Raja Salomo. Raja yang penuh dengan hikmat, penuh dengan segala sesuatu. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik atau orang jahat yang hidup lama dalam kejahatannya. Lalu dia tegaskan dalam Pengkhotbah 8 ayat 14. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ini menurut pengamatannya. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik yang tadi itu. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Raja Salomo atau pengkhotbah melihat sebuah anomali atau ketidaksinkronan. Karena pandangan umum, sebagaimana kalau kita lihat dalam kitab Ayub, sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman Ayub. Teman-teman Ayub ketika melihat Ayub mendapat kemalangan, ya, ketika dia menderita padahal dia orang benar, mereka berkata, tidak mungkin kamu tidak ada dosa Ayub. Pasti kamu ada sesuatu karena tidak mungkin orang yang benar mendapat kemalangan. Nah, pengkhotbah atau Salomo dia mengamati sebuah kondisi yang saya yakin pasti Salomo pun mengalami kebingungan. Sebagai orang yang berhikmat, kok bisa seperti itu? Ada orang benar, tapi mendapat ganjaran. Ganjaran itu seperti hukuman. Mendapat hukuman yang layak diterima oleh orang fasik, orang jahat. Atau dengan kata lain, ada orang benar yang mendapat kemalangan atau sesuatu yang mestinya secara pandangan umum orang tidak harusnya dialami. Tetapi itu ada terjadi. Maka dalam kitab Pengkhotbah, dia coba mengingatkan dan memberi jawaban kepada kita. Mengapa hal itu terjadi? Karena banyak orang juga yang sedang bingung dengan hal itu. Jemaat segala abad juga bergumul dengan hal-hal seperti itu. Ketika kemalangan menimpa orang-orang yang benar, yang kita anggap benar, baik, jujur, rajin beribadah. Tentu perasaan kita terusik, mengapa mereka mengalami itu? Apa maksud dibalik itu semua? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh, sebelumnya kita akan melihat dulu kapan awalnya penderitaan manusia itu dimulai. Kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 dan 9 sampai 19. Ini merupakan bagian dari cerita atau kisah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa atau dosa masuk ke dalam dunia. Kejadian 3 ayat 17 dan seterusnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu Hawa dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai
engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejatuhan manusia pertama atau kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa memunculkan dua penderitaan bagi umat manusia yang semestinya itu tidak ada. Ini bukan bagian dari rancangan Tuhan. Yang pertama adalah penderitaan yang pertama adalah susah payah mencari nafkah, susah payah mencari rezeki, susah payah mencari kebutuhan atau pemenuhan di dalam hidup. Yang mestinya itu tidak perlu. Mestinya tidak perlu. Karena manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dengan sudah disediakan segala keperluannya. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk makan. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Karena sudah disediakan Tuhan. Tugas mereka cuma satu, mengelola Taman Eden sebagai perwujudan dari kasih setia Tuhan kepada mereka dan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka tidak disuruh kerja untuk cari makan, tidak disuruh kerja untuk kebutuhan hidupnya, karena semua yang dibutuhkan oleh manusia sudah disediakan Tuhan sebelumnya, bahkan sebelum Tuhan menciptakan manusia. Tapi karena manusia jatuh di dalam dosa, maka yang harusnya susah cari nafkah itu tidak susah, yang harusnya cari makan itu tidak susah, sekarang menjadi susah. Sekarang menjadi susah. Manusia menderita banyak hal oleh karena itu. Lalu yang kedua, penderitaan yang kedua yang manusia alami karena jatuh dalam dosa adalah manusia akan mati. Manusia akan mati. Mestinya manusia tidak mati. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan itu hidup selama-lamanya, tidak akan mati mestinya. Lalu manusia akan mati. Didahului dengan tentu menjadi tua dan terkena penyakit. Kedua hal inilah yang akan membuat manusia mengakhiri hidupnya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mulai saat itu mereka menuju kematian. Memang tidak langsung mati, tidak. Tapi mulai saat itu kematian menjadi bahagian hidup mereka. Mereka mulai jadi tua dan rentan terhadap penyakit yang mestinya tidak ada itu. Mestinya tidak ada. Maka kalau kita lihat umur Adam di dalam kitab Kejadian 900 tahunan begitu, itu dihitung setelah dia jatuh di dalam dosa. Sebelum dia jatuh dalam dosa, kita tidak tahu berapa umurnya Adam, saya sudah pernah sampaikan itu. Adam diciptakan pada hari yang ke-6. Ya, hari berapa dia jatuh dalam dosa? Hari ke-7 Allah berhenti istirahat. Hari ke-8 kah? Hari ke-9 kah? Hari ke-10? Ya, kita tidak tahu, tidak ada datanya. Bisa saja mereka lama hidup di Taman Eden. Karena Adam diciptakan sudah dewasa, tidak akan tua-tua, tidak akan mati-mati, tidak akan sakit-sakit, dan lain sebagainya. Tapi karena mereka berdosa, maka umur mereka dibatasi. Dan dua hal yang pada umumnya membawa manusia kepada kematian adalah menjadi tua dan terkena penyakit. Yang mestinya itu tidak ada atau bukan merupakan bagian dari rencana Tuhan. Tapi itu konsekuensi yang harus diterima oleh setiap umat manusia. Karena penderitaan ini akan mengenai kepada semua manusia keturunan Adam. Tidak soal apakah dia orang benar atau orang jahat. Orang benar atau orang tidak benar sama-sama mengalami atau akan merasakan penderitaan ini. Susah cari hidup, susah cari nafkah, harus berjuang keras di dalam kehidupan, dan mengalami kematian, tua, sakit, dan lain sebagainya. Tidak terlepas dia sampai saja. Apakah mereka orang benar atau tidak? Tapi sebagai keturunan Adam, umat manusia, konsekuensi daripada leluhur kita, manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia. Kembali kepada pertanyaan kita, mengapa orang benar menderita? Paling tidak ada beberapa penjelasan untuk hal ini. Yang pertama, konsekuensi dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa adalah masuknya penderitaan dalam hidup semua manusia. Sudah saya singgung tadi. Karena manusia pertama berdosa, maka seluruh keturunannya menanggung dosa dan mengalami penderitaan yang sama. Dua hal tadi, susah cari hidup,
mencari nafkah dan susah dalam menghadapi umur yang mestinya tidak dibatasi. Manusia kemudian menjadi tua, manusia kemudian sakit, yang semestinya sekali lagi itu bukan merupakan bagian dari rencana Tuhan. Sehingga orang benar dan orang yang tidak benar akan mengalami pergumulan yang sama dalam kehidupan. Sama. Kan masalah orang kan sama saja. Mau orang percaya Tuhan Yesus, mau orang beribadah, mau orang ateis, karena pergumulan hidup sama. Pergumulan hidup yang Bapak, Ibu, dan saya rasakan dan alami sama dengan orang yang tidak percaya. Yang namanya pergumulan hidup manusiawi, yang beda adalah sikap atau cara menghadapinya. Tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mensikapi itu berbeda terhadap pergumulan yang sama. Tapi baik orang beriman maupun orang tidak beriman, sama-sama akan mengalami susah cari makan, harus bekerja keras, harus berjuang keras, sama dengan orang di luar sana. Cuman kita percaya kita ada pertolongan yang lain, tapi upaya yang kita hadapi atau kondisi yang kita hadapi, ya sama. Dan sama saja orang yang percaya kepada Tuhan dengan yang tidak percaya kepada Tuhan mengalami hal yang sama, menjadi tua dan sangat mungkin untuk mengalami penyakit di dalam kehidupannya. Tidak ada janji di dalam Alkitab kalau Bapak Ibu Saudara membaca bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan menderita penyakit. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka penderitaan yang dialami oleh umat manusia pada umumnya tidak akan menjadi bagian kita. Tidak ada janji Tuhan. Yang Dia janjikan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kan yang Tuhan janji. Siapa saja yang punya pergumulan berat dalam kehidupan ini, yang punya masalah, yang punya penderitaan, datang kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang datang kepada Tuhan, kata firman Tuhan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kan begitu. Kan Tuhan tidak bilang, kalau kamu percaya, hai kamu semua yang letih, lesu dan beban berat yang sudah percaya kepadaku, tenang saja, kamu tidak akan mengalami semua itu. Kan enggak begitu bunyinya. Siapa saja akan mengalami hal yang sama. Maka saya bilang tadi, responnya yang berbeda. Kalau kita percaya kepada Tuhan ketika kita mengalami pergumulan yang saya sudah sebutkan tadi, kita datang kepada Tuhan lewat iman kepada Yesus Kristus, kita percaya Tuhan memberi solusi. Makanya sikap yang berbeda, masalahnya sama, pergumulannya sama. Apa yang dihadapi oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dengan kita yang percaya kepadanya sama di dalam kehidupan ini. Tetapi yang berbeda adalah sikap kita menghadapinya. Karena kita menghadapi tidak sendirian, tapi kita bersama dengan Tuhan yang menjanjikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang benar menderita? Yang kedua, paradigma atau cara pandang yang keliru. Ada orang yang berpikir begini, orang benar itu tidak mungkin, misalnya ya, bisnisnya bangkrut misalnya. Siapa bilang? Kalau kita tidak mengelola bisnis dengan benar dan serius, saudara bisa bangkrut. Bukan berarti karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi dalam mengelola bisnis dan usaha saudara. Meskipun saudara percaya kepada Tuhan, tapi kalau bisnis dikelola sembarangan saja, tidak diperhatikan, tidak melihat bagaimana situasi pasar, tidak melihat bagaimana persaingan yang semakin ketat hari ini, tidak berpikir lebih kreatif, bagaimana membangun bisnis yang lebih kreatif, lalu kemudian bisa lebih consumerable, ya, bagaimana konsumen itu betul-betul terbantu dengan kalau Anda jual sesuatu produk yang kita miliki. Kalau kita tidak pikir begitu, tidak akan jalan. Bukan berarti kalau kita sudah percaya Tuhan bahwa kita mengerjakan bisnis itu dengan sembarangan saja, lalu kemudian hasilnya akan melimpah, pokoknya datang tidak terkira berkat atau konsumen yang beli. Oh ya enggak. Beriman kepada Tuhan tidak berarti mengabaikan prinsip-prinsip manusiawi. Kelolalah bisnis dengan baik. Kelola bisnis dengan serius. Kalau bisa bisnis saudara up to date. Setiap situasi, setiap zaman butuh penanganan yang berbeda.
Contohnya banyak bisnis-bisnis yang sukses di antara 10 tahun lalu sekarang sudah tidak relevan lagi. Kalau mereka tidak mengubah, mereka bangkrut itu. Mereka ketinggalan zaman. Kalau tidak beradaptasi dengan situasi yang sesuai dengan sekarang. Gereja juga demikian. Kalau dikelola dengan cara 10 tahun lalu, tidak ada jemaat itu lari, hampir sebagian besar lari itu. Harus dikelola dengan benar, sesuai dengan zamannya. Dan disinilah kita minta Tuhan kasih hikmat. Bagaimana saya mengelola bisnis saya dengan benar. Di tengah-tengah situasi persaingan yang sulit, yang semakin kompetitif. Saingan kita makin hebat, makin pinter. Tapi kita akan punya Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan kita hikmat bagaimana mengantisipasinya. Bukan berarti kemudian kita santai saja. Ya pokoknya setiap pagi tak doakan, tak tumpang tangan, sudah lancar saja. Oh belum tentu. Tidak ada yang salah dengan doa dan tumpang tangan, tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau kita tidak mengelolanya dengan baik dan benar, sesuai dengan kebutuhan zaman ini. Saudara bisa salah, bisa kalah, dan bisa bangkrut. Atau ada orang yang berkata bahwa orang benar itu, ini paradigma yang salah ya, orang benar itu tidak mungkin menderita penyakit kronis. Saya kasih contoh. Rasul Paulus misalnya. Alkitab menulis dengan jelas bagaimana pelayanan dalam Kisah Para Rasul. Pelayanan Rasul Paulus disertai dengan tanda-tanda mujizat, mempertobatkan banyak orang. Disertai dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Ya. Mengusir setan dan sebagainya. Baca sendiri dalam kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja dalam pelayanan Rasul Paulus. Tapi dalam beberapa ayat dalam surat-suratnya mengindikasikan baik secara tersirat maupun tersurat bahwa dia menurut para ahli teologi, dia menderita penyakit tertentu, tidak disebutkan penyakitnya apa. Tapi penyakit yang dia bawa atau dia derita seumur hidupnya. Mungkin sudah berkata, loh dia bisa bikin mujizat tuh, kok dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Bisa Bapak Ibu Saudara, orang benar pun bisa menderita. Karena apa? Gini ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kan ketika manusia diciptakan pertama oleh Tuhan, manusia itu kan tidak akan sakit. Tidak akan sakit. Ingat tuh, Adam dan Hawa itu tidak akan sakit. Tubuh mereka didesain Tuhan tidak akan sakit. Bahkan jangan-jangan virusnya saja belum ada barangkali. Tidak akan sakit. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ya, tubuh mereka berubah menjadi tubuh yang mudah sakit. Dan semua keturunannya akan mengalami hal sama. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita lahir dalam dunia ini, kita membawa kelebihan-kelebihan tertentu dibanding orang lain, tapi kita juga membawa kekurangan-kekurangan tertentu. Ada memang orang yang tidak gampang sakit, ada. Tapi ada orang yang mudah sakit, mungkin tubuhnya tidak sekuat, tidak sebaik yang lain. Ambil contoh saja dalam pandemi 2 tahunan ini. Kita kan hidup di area yang sama dengan yang lain, menghirup udara yang sama. Bahkan mungkin kita sudah menjaga prokes dengan baik, menggunakan masker, tapi tetap saja yang kena itu. Sementara ada yang mungkin agak setengah tidak peduli, pakai masker jarang, atau mungkin malah tidak pakai. Tapi sehat-sehat saja itu, tidak kena COVID itu, atau kalau kena pun mungkin OTG tapi dia tidak berasa. Ya barangkali karena tubuhnya lebih kuat dari saya dan saudara. Masing-masing orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang diberi kelebihan orangnya ganteng, cantik. Ada yang diberi kelebihan otaknya pinter. Ya, ada yang diberi kelebihan tenaganya kuat dibanding dengan yang lain. Tapi jangan lupa ada juga yang punya kekurangan. Mungkin tubuh saya dan saudara berbeda. Nah, kita harus mengerti itu. Tidak berarti bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami hal-hal seperti itu. Rasul Paulus itu apa kurangnya dia? Apa kurang dipakai Tuhan? Dia pakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi dia menderita penyakit yang dia derita sampai akhir hidupnya. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa, bisa saja, kenapa tidak? Tadi itu sebagai akibat ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tubuh kita tidak sempurna. Tubuh kita bisa diserang oleh penyakit. Dan itu tidak soal apakah dia orang benar atau orang yang tidak benar.
Oleh sebab itu karena kita menyadari hal ini, ya kita tidak punya pilihan. Kita harus merawat tubuh dengan baik, merawat kesehatan. Ya, meskipun saudara kita orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi kalau tidak peduli dengan kesehatan, makan sembarangan, malas berolahraga, ya pasti mudah sakit. Bukan berarti karena kita beribadah kepada Tuhan, kita makan sembarangan, lalu kemudian ada orang berkata, pokoknya makan sate kambing, pokoknya yang kolesterol tinggi. Dalam nama Yesus, kolesterolnya hilang. Saya bilang tidak mungkin hilang tuh kolesterolnya. Nanti daging kambingnya tidak enak. Tidak bisa kita petantang-petentang seperti, ya sudah tahu itu bahaya, jangan dimakan. Dalam nama Yesus, makanan, ada ini saya lihat sendiri. Dalam nama Yesus, makanan yang berkolesterol kami kuduskan. Dalam nama jadi sehat semuanya. Ayah tidak bisa tuh. Sudah jelas-jelas itu ya. Kalau mau sehat ya jangan dimakan. Atau kalau makan sedikit saja. Kadang-kadang kita petantang-petenteng sudah tahu itu tidak boleh. Dipaksa. Nanti kalau terjadi sesuatu kita nyalakan Tuhan lagi. Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak melindungi? Oh bukan Tuhan tidak menolong. Tuhan melindungi dengan cara memberi peringatan, memberi hikmat kepada kita. Jangan itu. Tapi karena kita nekat, tidak peduli. Ada mungkin punya alasan yang lain. Akhirnya jadi begitu. Tak kasih contoh, saya sendiri misalnya. Saudara, saya ini merasa sehat-sehat saja. Ya. Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu ini sebelum pandemi. Saya pernah membaca sebuah artikel dan ada teman hamba Tuhan saya mengingatkan saya begini, Pak Ferry, orang itu kalau udah usia 45 ke atas, itu perlu diperiksa tensinya. Karena bisa mungkin, karena orang udah usia seperti itu rentan, dia bilang rentan, tidak mesti terjadi, tapi rentan kena hipertensi. Apalagi kalau punya keluarga yang hipertensi. Maka coba Pak diperiksa, periksalah gitu. Maka saya menurutinya, saya datang ke klinik. Loh, saya waktu datang tuh sehat-sehat tuh, sugar bugar itu, tidak ada keluhan apapun. Pokoknya cuma mau tahu saja begitu loh. Saya datang periksa, ketika diperiksa, wah lumayan itu 180 Loh, kata dokternya, waduh ini tinggi sekali Pak. Nah itu diapain? Ya harus dikontrol, diturunkan. Dikasihlah saya obat, seminggu. Entah dosisnya apa, kembali lagi saya seminggu. Nah dokter waktu tanya, Bapak rasanya apa? Saya tidak rasa apa-apa ya, pusing enggak? Enggak ya. Ketika saya tidak merasa apa-apa, tidak merasakan sesuatu yang aneh, cuman ya saya pengen tahu saja begitu. Untuk mencegah hal-hal yang tidak, karena kalau itu tidak dicegah, itu bisa merembet jadi hal-hal yang lebih parah lagi misalnya. Kena ginjal dan lain sebagainya. Oke saya dikasih obat, seminggu. Diturunkan, balik lagi seminggu, diturunkan lagi. Sampai kira-kira 123 apa 125 kalau tidak salah waktu terakhir. Nah, kata dokter, ini sudah normal ini, sudah normal. Bapak dan usia sekian, 120 itu, 5 itu atau 23 waktu itu sudah normal. Oh sudah normal dok ya, berarti saya tidak minum obat lagi. Oh ya tidak bisa Pak. Kalau orang kena hipertensi, harus minum obat seumur hidup. Waduh. Lah, kalau saya tidak minum obat, gimana dok? Ya terserah Bapak, tapi saya tidak tanggung jawab. Jadi saya sampai kapan minum obat dok? Iya seumur hidup. Harus minum obat tiap hari. Untuk mengontrol supaya tidak naik lagi. Lalu apa? Saya kemudian menyesali diri, kenapa ya? Sementara yang lain tidak kenapa-kenapa. Saya menyadari, saya memang punya orang tua saya hipertensi. Ada turunan dalam hal itu. Ketika dokter memvonis mengatakan, Bapak harus minum obat seumur hidup. Ya dosisnya ya kecil-kecil lah, tapi harus diminum setiap hari, malam biasanya. Ya sudah, saya mesti terima kenyataan itu. Mengikuti kata dokter, dan kalau saya tidak minum, pasti naik. Saya pernah coba itu, tak coba itu. Tidak saya minum seminggu apa 2 minggu itu. Ketika balik periksa lagi, wah tinggi lagi. Saya tidak mau jadikan tubuh saya kelinci percobaan. Saya ikut saja kata dokter. Nah,
Maka kita harus berhikmat ketika dikatakan seperti itu. Kita bersyukur karena di zaman sekarang dengan kemajuan ilmu medis serta layanan kesehatan yang jauh lebih baik dan lebih murah, maka bisa harapan hidup orang lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya harus mensiasati itu. Padahal saya rajin berolahraga. Sebelum pandemi saya rajin fitness di Gang 1 itu. Setelah pandemi sampai sekarang saya rajin bersepeda. Saya sepeda itu seminggu itu paling tidak 4 kali. Apa saya tidak memelihara kesehatan? Oh, saya memelihara. Tapi ketika dokter memvonis Bapak karena hipertensi harus minum obat seumur hidup. Anggap saja itu vitamin, kata dokter. Ya enggak masalah. Saya lakukan itu. Kenapa? Karena saya mau sehat, mau jaga kesehatan. Memang barangkali tubuh saya tidak sebagus dengan Pak Yo misalnya, dengan yang lain, sehingga saya harus dalam kondisi tertentu harus minum obat itu supaya saya lebih sehat. Saya kan Bapak lihat saya sehat saja, sepedaan juga saya biasa-biasa saja. Tapi kalau saya tidak minum obatnya barangkali seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya harus menjaga kesehatan saya. Sebagai hamba Tuhan saya harus menjaga itu. Apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu lihat saya orangnya sakit-sakit. Meskipun saya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus hebat, luar biasa, percaya kepadanya. Tidak ada yang salah dengan perkataan saya. Yang salah adalah diri saya sendiri. Maka saya harus menjaga, karena yang saya tahu bahwa kesehatan kita itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan memberi hikmat kepada saya dan saudara untuk bagaimana menjaga kesehatan selain kita menjaga pola makan yang baik, lalu kemudian berolahraga secara teratur yang baik. Juga kalau ada kelemahan-kelemahan tertentu memang sudah akibat manusia jatuh dalam dosa sehingga tubuh saudara, tubuh saya tidak sebaik yang lain, ya terima saja, ada solusinya. Tidak perlu menyesali diri, lalu kemudian bahkan menganggap Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Tidak perlu, ada solusinya semua kok. Maka itu paradigmanya harus benar. Ada juga orang yang beranggapan begini, ini paradigma yang salah. Orang benar tidak mungkin mendapat kemalangan. Mari saya kasih contoh. Rasul Petrus pernah dilepaskan Tuhan dari penjara dengan cara yang ajaib. Bisa baca dalam Kisah Rasul 12, ada itu. Demikian juga dengan Rasul Paulus, dilepaskan Tuhan dengan cara yang ajaib di penjara Filipi bersama dengan Silas. Dalam Kisah Rasul 16. Mereka mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ketika Rasul Petrus ditangkap, Tuhan bebaskan dia. Malaikat Tuhan datang, dia lagi dibelenggu, dijaga, bahkan dia dikawal langsung, ya. Tapi kemudian rantainya terlepas atau belenggunya terlepas, bisa keluar melewati pintu berapa lapis, pintu terbuka dengan sendirinya, dan ada orang yang jaga itu. Tapi terbuka, penjaga tidak lihat, tiba-tiba dia sudah di luar. Dahsyat sekali. Lalu Rasul Paulus, ketika dia di penjara, dia ditahan di penjara Filipi, malam-malam dia bersama dengan Silas berdoa, menyanyi, berdoa. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, lalu pintu-pintu penjara terbuka, lalu belenggu-belenggu terlepas. Sehingga mereka bisa keluar. Tapi tahukah saudara, kedua rasul ini pada akhirnya juga mati itu. Setelah di penjara sebelumnya. Mungkin saudara berkata, mereka kan orang hebat, Pak. Tuhan lepaskan mereka dari kemalangan satu. Kenapa Tuhan tidak bebaskan dari kemalangan yang lain? Nah, perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan lakukan mujizat atau sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita, seringkali sesuatu yang ajaib itu diperuntukkan bukan untuk kita. Tapi Tuhan pakai kita sebagai alatnya untuk menunjukkan sesuatu yang ajaib kepada orang lain. Contoh Rasul Paulus. Sebetulnya ketika Tuhan membebaskan Rasul Paulus dari penjara Filipi, Tuhan sedang berkarya kepada seorang yang lain, yaitu kepala penjara. Karena dengan peristiwa ini, kepala penjara yang tadinya sudah mau bunuh diri karena para tahanan terlepas, tapi kemudian dia bertemu dengan Paulus,
Lalu diberitakan Injil dan dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mujizat atau ya tanda ajaib yang Tuhan kerjakan di penjara Filipi yang kemudian membebaskan Paulus dan Silas, tujuannya bukan untuk mereka sebenarnya. Tujuannya lah untuk membuktikan sesuatu karena Tuhan punya maksud yang lain buat kepala penjara ini. Akhirnya dia bertobat dan dia terima Yesus. Kasih contoh yang lain. Lazarus, saudara Marta dan Maria. Kan dia sudah mati 3 hari. Lalu kemudian Yesus bangkitkan. Terus apa dia hidup selama-lamanya? Akhirnya mati juga itu. Mati lagi. Nah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, sebagai manusia, kembali ke awal tadi, kita pasti akan mengalami hal-hal yang dialami oleh manusia pada umumnya. Memang sesekali Tuhan berkarya dengan cara yang ajaib dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan menolong dengan cara mujizat. Dan ketika Tuhan lakukan itu, dia punya maksud tertentu, baik untuk diri kita maupun orang lain yang ada hubungannya dengan kita. Tapi kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk bekerja selalu seperti itu. Orang-orang yang tadi itu mengalami mujizat yang ajaib, Rasul Petrus di penjara, Rasul Paulus di penjara, pada akhirnya juga mereka mati di penjara. Lalu kemudian Lazarus yang dibangkitkan, pada akhirnya juga kemudian dia mati. Jadi hal-hal umum yang dialami oleh saya dan saudara sebagai manusia, itu akan dialami oleh siapa saja, terlepas dari kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Karena itu merupakan hal yang akan terjadi kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mengapa orang benar itu menderita? Semakin seseorang dekat dengan Tuhan, maka iblis pun semakin tertarik dengan orang itu. Ini yang harus kita pahami. Hidup benar kita di hadapan Tuhan tidak saja menarik dan menyenangkan hati Tuhan, tapi juga menarik bagi iblis. Untuk apa? Untuk mencobai kita, untuk membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Ada contoh dalam kitab Ayub. Ketika iblis melihat bahwa Ayub itu orang benar diberkati oleh Tuhan. Hidup bahkan Tuhan sendiri memberikan komentar terhadap Ayub. Dia orang yang benar, menjauhi kejahatan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan oleh izin Tuhan, Ayub mengalami itu semua. Maka kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yang di luar keinginan kita, yang di luar pengertian kita, yang di luar kehendak kita, dan diizinkan Tuhan terjadi, tetap percaya kepada Tuhan. Iblis sendiri mengakui ketika dia berdialog dengan Tuhan bahwa Tuhan membagari Ayub. Sehingga iblis tidak akan menyentuh Ayub kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Dan ketika iblis datang kepada Tuhan untuk mengadukan Ayub, untuk mencobai Ayub. Dalam kisah itu kita tahu iblis diizinkan Tuhan untuk mencobai Ayub. Tapi saya percaya ketika iblis datang untuk mengadukan kita di hadapan Tuhan, untuk mencobai kita, saya percaya jauh lebih banyak Tuhan menolak daripada mengizinkan. Ketika iblis datang untuk mengadukan saya dan saudara, Tuhan lebih banyak berkata, "Enyalah engkau dari hadapanku." Sesekali memang dia izinkan itu terjadi. Tentu untuk pendewasaan kita, tentu untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Tapi yakinkanlah diri kita Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi. Bahkan dikatakan rambut di kepala kita pun tidak akan jatuh kalau tidak karena kehendak Tuhan. Maka ketika Tuhan izinkan terjadi, memang kita tidak bisa mengerti, memang kita tidak bisa memahami. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti menolong di dalam kehidupan kita. Menarik untuk kita lihat kesimpulan yang disampaikan oleh kitab Pengkhotbah itu sendiri. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dia berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Pokok penekanannya adalah manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang kita tidak bisa mengerti cara kerja Tuhan. Saya juga pernah menyampaikan bahwa Tuhan tidak berkewajiban memberitahu kepada saya dan saudara
apa yang dia kerjakan di dalam dunia ini, termasuk apa yang dia kerjakan bagi saya dan saudara. Cuma sebagai orang yang percaya kepadanya, kita percaya apapun yang Tuhan kerjakan atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, bukan karena kita berdosa, bukan. Ya kalau ada dosa ya segera dikoreksi. Tapi kalau tidak ada, tidak usah dicari-cari. Barangkali Tuhan sudah memproses saya dan saudara untuk sesuatu yang lain. Tapi yakinkan diri kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ada maksud Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita. Karena manusia, siapa yang bisa menyelami pekerjaan Allah? Yang harus kita lakukan hanya satu, taat dan beribadah kepadanya. Percaya sungguh bahwa Tuhan yang kita kenal tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk melewatinya. Sekali lagi, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh karena Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Barangkali ada bagian-bagian tertentu yang belum bisa kami pahami dengan baik. Sebab itu Bapa di surga, hamba memohon kiranya urapan Roh Kudus-Mu menguasai kami semua. Bagian-bagian tertentu yang melampaui akal dan pikiran kami. Karena pikiran kami terbatas. Bagaimana mungkin kami bisa menyelami pekerjaan Tuhan yang tak terbatas itu? Engkau jabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, Tuhan berkarya buat kami semua. Kami hidup oleh anugerah Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik menurut ukuran manusia terjadi kepada setiap orang yang percaya, bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kami. Bukan berarti Tuhan tidak peduli akan kami. Karena kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat peduli akan kami. Engkau sangat perhatian bagi kami semua. Tapi ajar kami Tuhan untuk menjadi umat yang berpasrah kepada Tuhan. Untuk jadi umat yang mempercayakan hidup kami kepada pengaturan Tuhan. Karena kami percaya semua yang Tuhan kerjakan, terlepas daripada apakah itu kami mengerti atau tidak, terlepas dari apakah kami itu sadar atau tidak, terlepas dari apakah kami memahami atau tidak, tapi kami percaya Tuhan yang berkuasa, yang melampaui akal dan pikiran kami, mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Berikan kami ketaatan seorang murid untuk boleh setia kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami, hidup manusia kami. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi meteraikan kebenaran firman Tuhan, boleh tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan Pak Yo. Puji Tuhan, diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan, alami dan bagikan berkat firman Tuhan ini kepada sesama. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat, tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut dan selalu senantiasa kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Silakan bangkit berdiri. Kami ingin menyambut saudara. Adakah yang baru pertama kali hadir? Ada? Iya. Atau baru hadir, kemarin tidak sempat hadir? Ada? Tidak ada? Ya. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan. Yang pertama, hari ini Bapak Gembala tidak berada di tempat bersama dengan Ibu, sedang healing. Healing itu artinya jeng-jeng. Ya, sedang mengambil cuti, kita doakan diberikan pemulihan kesehatan kembali bersama dengan kita. Dan ada titipan dari beliau bagi Bapak Ibu, saudara ini bukan Bapak Ibu lagi, saudara-saudara yang merencanakan untuk menikah di tahun 2022 ini,
dan ingin diberkati di tempat ini, segera saudara mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi pranikah atau bimbingan pranikah yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Jadi sekali lagi yang merencanakan menikah di tahun ini segera mendaftarkan diri kepada Bapak Gembala. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita dukung dalam doa untuk ke-18 saudara-saudara kita yang akan mengikuti baptisan air tanggal 10. Khusus bagi para peserta atau anggota baptisan ini yang belum mengembalikan formulir atau belum mengisi formulir, segera diisi dan dikembalikan ke sekretariat untuk diproses lebih lanjut lagi. Ya, baptisan air. Kemudian selanjutnya dukung dalam doa untuk rencana pria yang akan mengadakan jalan santai bersama dengan keluarga besok Sabtu tanggal 30. Ya, yang sudah mendaftar mohon memperhatikan beberapa ketentuan yang berlaku. Bagi saudara yang tidak memiliki kendaraan, disediakan armada menuju ke lokasi di Rahtau. Tetapi terlebih dahulu kumpul di gereja, berangkat bersama jam 3:30 pagi. Jam berapa Pak? 5:30. Jangan jam 5:30 pagi. Berangkat bersama-sama di sana ya. Oke. Pendaftaran sudah ditutup ya, kuota sudah terpenuhi. Ya, mohon maaf tidak dibuka pendaftaran lagi. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai hari ini. Yang merasa berulang tahun di hari-hari itu, silakan bangkit berdiri. Kita akan doakan sama-sama. Silakan, ada? Ada? Ya, tidak ada. Atas, balkon? Enggak ada? Atau beberapa waktu yang lalu berulang tahun di bulan ini, tapi saudara tidak sempat didoakan, kelewatan. Apakah ada? Silakan bangkit berdiri, jangan sungkan-sungkan. Ada double porsi. Iya, Ibu Naning. Kemudian Ibu siapakah? Ibu Erlin. Tak ketok, ini mesti dilengkapi keker ini Pak di sini. Dan ketok sing dhuwur ini. Ya, ada satu di bawah, satu Ibu Naning, ada lagi? Oh ya, oh sudah didoakan? Iya, kenang-kenangannya sudah? Oh belum Bu. Sudah. Ngerjani Bu majelis. Mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia, rahmat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan kepada kami sampai kami boleh nikmati itu hari ini. Bahkan ketika kami kembali mengingat hari ulang tahun kami, kejadian kami sangat dahsyat dan ajaib. Dan itu oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan bagi kami untuk berterima kasih. Untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan kepada kami. Oleh sebab itu, di hari spesial ketika anak-anakmu merayakan ulang tahunnya Tuhan, kiranya Tuhan juga akan nyatakan berkat secara spesial. Baik yang saat ini berada di tempat kudus di bait-Mu atau mengikuti ibadah secara online di tempat mereka masing-masing. Kiranya tangan Tuhan terulur atas anak-anak-Mu, menjangkau dan melawat anak-anak-Mu untuk menyatakan berkat secara spesial. Berkat-Mu itu akan terus membawa anak-anak-Mu semakin mengingat Engkau dan menyadari kehadiran dan keberadaan-Mu di dalam setiap pergumulan mereka. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau.
Melimpahi Engkau dengan hikmat untuk senantiasa dapat memahami kasih setia Tuhan. Melimpahi Engkau dengan karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu melalui pekerjaanmu, usahamu, dagangmu, pelayananmu, keluargamu, rumah tanggamu. Diberkati Tuhan. Apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan dibuat berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupanmu. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberkati di hari ulang tahunmu. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Silakan bangkit berdiri. Kita menyerahkan perjalanan pulang kita ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan dengan hati yang terbuka, mari kita terima berkat dari Tuhan. Dengan bekal firman Tuhan yang sudah memberkati kita dan memotivasi kita untuk terus hidup ada di dalam kebenaran itu. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa itu akan menjamah kita, akan memberkati kita. Dan tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terus berharap akan kasih setia mujizat dan kuasa Tuhan. Ketika mereka berada di dalam kondisi lemah tubuh, sakit dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa itu juga tak kurang panjang untuk menjangkau, melawat dan menjamah anak-anakmu ini. Memberikan kekuatan, keteguhan iman, bahkan pemulihan, bahkan kesembuhan sesuai dengan iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Pakai seluruh sarana prasarana medis, obat-obatan, terapi, apapun yang dilakukan. Menjadi sarana kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan semata kepada anak-anakmu ini. Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, demikian pula kami yang saat ini menikmati anugerah Tuhan dalam ibadah siang ini. Sementara kami meninggalkan tempat ini setelah usai seluruh rangkaian ibadah ini. Kembali ke tempat kami masing-masing. Kami tidak lagi pulang dengan pikiran kosong, hati yang hampa. Tetapi hidup yang sudah dipenuhi dengan berkat firman. Yang terus akan memacu kami, membimbing kami untuk hidup ada di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Dan kiranya berkat firman itu, berkat hadirat Tuhan itu akan terus mewarnai kehidupan kami sepanjang pekan yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Saudara-saudaraku, dengan berkat yang sudah kita terima pada siang hari ini, sementara kita meninggalkan bait Tuhan kembali ke tempat kita masing-masing, pulanglah dengan membawa berkat yang asalnya dari Tuhan semata. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai perjalanan saudara, dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Bapak terima kasih. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan memberkati.
tembok musuhku runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatan